Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya peternakan jangkrik. Baik, seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya mohon bantuannya agar subscribe channel saya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video tentang seputaran ternak jangkrik di channel Hendra Jaya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih karena dukungan teman-teman semua itu sangat berarti dan berharga untuk saya, agar saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan informasi-informasi seputar usaha peternakan jangkrik. Oke. Nah, kita langsung saja teman-teman, tidak usah terlalu lama. Saya kali ini akan membahas hama di dalam peternak jangkrik. Nah, di dalam kita memulai usaha, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya hama, teman-teman. Nah, karena hama itu kita harus bisa mencegah dan harus bisa menanganinya. Dikarenakan kalau sampai peternak kita itu terserang oleh hama, pastinya nanti akan mengurangi hasil panen kita, jadi tidak maksimal, teman-teman. Nah, kita harus pintar-pintar dalam mencegahnya dan menanganinya. Nah, kali ini saya akan membagikan dahulu apa saja hama di dalam peternak jangkrik, dan video penanganan dan pencegahannya nanti akan saya buatkan di lain video, teman-teman. Karena nanti kalau saya buatkan dalam satu video ini, nanti akan memakan durasi yang cukup lama. Jadi nanti teman-teman malah jadi tidak sabar. Nah, baik, langsung saja kita mulai, teman-teman. Apa saja hama di dalam peternak jangkrik dan apa pengaruhnya dari hama tersebut. Oke. Nah, oke, hama peternak jangkrik kita yang pertama adalah semut, teman-teman. Semut itu walaupun dia binatangnya kecil, tapi kalau jumlahnya dia banyak, itu juga sangat mempengaruhi di dalam peternak jangkrik kita, teman-teman. Nah, semut itu kita harus bisa mencegahnya agar tidak ada di dalam box. Karena semut itu dia itu menyerang atau dia itu memakan dari telur-telur yang sedang kita peram, ataupun yang telur yang sudah menetas itu dia akan memakan telur-telur yang belum menetas, teman-teman. Jadi kalau sampai telur jangkrik kita itu dimakan oleh semut, nantinya telur itu tidak akan menetas. Alhasil nanti kalau sampai digigit oleh semut, dimakan oleh semut, telur kita tidak akan menetas dan hasil penetasannya pun jadi tidak maksimal. Nah, kenapa kok semut itu dia sangat menyukai telur jangkrik? Dan dari mana semut itu biasanya berasal? Padahal box kita sudah ada oli ataupun sudah kita kasih air, tetapi kok semut itu selalu ada terus. Nah, biasanya semut itu datang dari pakan, teman-teman. Bisa dari pakan dedaunan ataupun media yang kita pakai. Mungkin kalau teman-teman menggunakan media X-ray, semut itu tidak terlalu banyak. Beda halnya kalau kita menggunakan media seperti saya ini. Saya menggunakan media Klaras, dan Klaras itu tempat bersarangnya semut, pasti banyak, teman-teman, semutnya. Jadi saya sudah tahu bagaimana cara mencegahnya agar semut itu tidak mengganggu ternak milik kita. Nah, dan kenapa kok dan kenapa kok semut itu menyerangnya itu ke telur jangkrik? Karena telur jangkrik itu aromanya sangat menyengat, teman-teman. Jadi itu membuat semut
tertarik dan mereka itu berdatangan dan pastinya akan memakan telur-telur jangkrik yang sedang kita peram ataupun yang sudah menetas. Nah, setelah semut hama di dalam peternak jangkrik itu ada tikus, teman-teman. Tikus itu juga sangat mengganggu. Tikus sangat mengganggu dan itu sangat merugikan. Tikus itu sangat mengganggu dan sangat merugikan. Sama halnya dengan semut, teman-teman. Nah, tikus itu dia tidak memakan jangkrik kalau menurut saya, teman-teman, karena untuk populasi jangkriknya, kalau box jangkrik itu kemasukan oleh tikus, hasilnya pun berkurangnya tidak terlalu signifikan. Dan saya sudah mengamatinya bahwa bahwa tikus itu dia itu sebenarnya dia mencari pakan dari jangkrik ini, teman-teman. Nah, pakan konsentrat yang kita berikan ke jangkrik kita, dia itu memakan konsentrat tersebut karena konsentrat itu juga baunya menyengat sehingga menarik kedatangan dari tikus. Nah, lalu apa akibatnya kalau sampai box kita itu dimasuki oleh tikus? Menurut pengalaman saya pribadi, kalau sampai box jangkrik itu dimasuki oleh tikus itu akan bersarang di dalam box kita, teman-teman. Jadi semut itu akan bersarang di dalam box kita ini. Bahkan tikus itu pernah sampai dia itu berkembang biak di dalam box ini, teman-teman. Nah, satu tikus saja apabila sudah masuk di dalam box jangkrik ternak kita, apabila usia jangkrik kita itu masih kecil-kecil seperti ini. Nah, ini baru menetas, teman-teman. Ini usianya baru 2 hari. Nah, ini usia jangkrik baru 2 hari. Kalau ini sampai kemasukan tikus, ya sudah, pasti hasilnya akan tidak maksimal. Itu pasti saya jamin. Hasil panen tidak akan maksimal kalau sampai box jangkrik yang usia jangkriknya itu masih 2 hari ataupun 3 hari. Kalau box ini sampai kemasukan tikus, ya sudah selesai, teman-teman. Karena kalau box jangkrik ini yang baru menetas itu dimasuki oleh tikus, pastinya jangkrik-jangkrik yang ukurannya masih kecil-kecil seperti ini, dia akan terinjak-injak oleh tikus, teman-teman, dan hasilnya dia akan mati. Nah, jangkrik masih kecil seperti ini, box dimasuki oleh tikus, ya sudah selesai, teman-teman. Walaupun tikus itu tidak memakan jangkrik, tapi dia menginjak-injak. Pada saat dia berjalan berlari kan pastinya dia akan menginjak jangkrik-jangkrik yang masih kecil seperti ini. Nah, kalau tikus, teman-teman, jangan sampai kalian itu diracun. Kalau tikus sampai diracun, dia akan tambah ngamuk, teman-teman. Itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau tikus saya mending pakai jebakan saja, teman-teman. Itu agak efisien dan tidak berdampak di seterusnya. Kalau sampai tikus itu diracun, nanti dia akan tambah semakin banyak menyerang kandang ternak milik kita, teman-teman. Nah, selain semut dan tikus, ada lagi juga cicak, teman-teman. Nah, kalau cicak itu tidak akan bersarang di dalam box jangkrik. Cicak tidak akan bersarang di dalam box jangkrik, tapi dia sistemnya cicak itu makan dia kenyang pergi, makan kenyang pergi, seperti itu, teman-teman. Ya, kalau cuma satu cicak dalam 1 hari, kalau ada 10 cicak yang bolak-balik masuk box jangkrik kita, ya lama-kelamaan akan berkurang. Nah, kalau cicak saya menggunakan jebakan juga sama seperti tikus. Jadi cicak di tempat cicak di dalam peternakan milik saya ini sudah langka atau sudah berkurang, teman-teman, karena sudah saya jebak dan alhamdulillah setiap hari pasti ada cicak yang terkena oleh jebakan yang saya buat. Nah, lalu ada juga kadal juga hama, teman-teman. Itu sama juga, dia sistemnya seperti cicak, dia memakan jangkrik-jangkrik milik kita di dalam box, cuma dia tidak terlalu banyak. Tapi kalau
kadal masuknya 2, lalu masuknya di dalam box jangkrik yang usianya baru 2 hari, ya sudah sama saja teman-teman. Dia makan 100 saja nggak bakal kenyang kalau kadal. Nah, lalu hama berikutnya ada juga ular, lalu ada lagi belatung. Belatung itu biasanya datangnya itu dari lalat maggot teman-teman. Biasanya lalat maggot itu dia sering hinggap di dalam box dan dia bertelur. Alhasil telurnya itu menetas. Biasanya kalau maggot itu dia menyerangnya itu box jangkrik yang untuk khusus indukan ya, untuk petelur. Nah, mungkin sekian informasi dari saya seputar hama-hama di dalam peternak jangkrik. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang baru ingin memulai usaha jangkrik, semoga dilancarkan usahanya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Oke, kita lanjut di lain video ya teman-teman.